Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam tangguh dan bersatu. Teman-teman, selamat datang kembali di praktikum Activity Based Costing pertemuan ketiga, teman-teman. Nah, di sini kita mau bahas soal kedua. Teman-teman ya, ini soal kedua di bab 1 ya, teman-teman ya. Ini bab 1 tentang Activity Based Costing, teman-teman. Oke. Nah, di sini tadi kita minggu kemarin tuh udah soal 1 ya, teman-teman. Nah, di sini sekarang kita ke soal 2, teman-teman. Nah, di sini sekarang soal 2 itu adalah pabrik sepatu. Nah, pabrik sepatu ACC itu menghasilkan produk Nikkei dan Adidasi. Nah, berikut ini informasi operasi tahun sekarang dari pabrik sepatu Maya. Seperti itu. Nah, ini untuk yang kolom Nike ya, teman-teman. Ini kolom Nike, ini unit yang diproduksinya. Unit yang diproduksinya dia adalah di 800, teman-teman ya. Itu. Terus biaya bahan langsung. Ini ada di 250. Terus per unitnya ya. Terus totalnya sini 200.000. Biaya upah langsungnya 80.000. Nanti kita bagi nih 80.000 ini keseluruhan, nanti per unitnya berapa kita cari ya. Nah, di sini ini kan upah langsung. Nah, sekarang kita masuk ke BOP-nya. Nah, BOP-nya ini ada jumlah jam desain, jumlah jam sepatu, dan lain sebagainya. Nah, ini informasi yang jam-jam ini kita gunakan untuk mencari biaya overhead pabrik per unitnya gitu. Untuk mencari tarifnya juga bisa seperti itu. Nah, begitupun juga nih sama teman-teman yang Adidasi juga sama. Unit yang diproduksi ini 17.000 sampai ke bawah juga sama ya, teman-teman ya, penggunaan informasinya. Seperti itu. Nah, di sini soalnya adalah ini. Yang diminta adalah Direktur Pabrik Sepatu ACC itu meminta kepada bagian akuntansi, yaitu untuk menghitung biaya per unit yang dilaporkan untuk kedua produk dengan sistem perhitungan harga pokok ABC. Nah, jadi nanti biaya per unitnya itu dihitung menggunakan sistem perhitungan harga pokok ABC gitu. Nanti ngaruhnya apa? Ngaruhnya itu cuman di biaya overhead pabriknya aja, teman-teman. Yang di sini. Nah, nanti ngaruhnya kita pakai yang ini, kita perhitungannya pakai yang ini. Sisanya sama aja nih, teman-teman. Sini kita sama, nanti inputnya ini, terus inputnya juga ini. Itu untuk biaya bahan langsung, biaya tenaga kerja juga sama. Gitu. Nanti yang dilakukan perhitungan cuman yang BOP aja. Seperti itu, yang dilakukan perhitungan cuman BOP aja, sisanya sama aja. Oke, langsung kita masuk aja. Kita masuk aja ke perhitungannya, teman-teman ya. Ini kita coba geser dikit ya. Oke, di sini. Nah, ini ya. Nah, di sini langkah pertamanya adalah menghitung tarif overhead pabrik secara keseluruhan. Gitu. Jadi secara keseluruhan tarif biaya overhead pabrik itu berapa? Gitu. Nah, di sini itu kita bagi nih menjadi beberapa aktivitas di sini. Seperti yang kemarin, teman-teman, sama. Teman-teman kemarin seperti yang kemarin juga sama kan. Di sini ada aktivitas desain, pola sepatu, grading, stitching, sewing, dan lain sebagainya. Nah, dari aktivitas ini, dari ke-9 aktivitas ini, itu mempunyai biaya overheadnya atau biaya-biayanya masing-masing. Nah, seperti ini, desain 350, pola sepatu 320, dan lain sebagainya. Hingga total biaya overhead pabrik, sebentar. Nah, hingga totalnya ini, di total itu 3 juta sekian ya, teman-teman ya. Itu, ini untuk total biaya overhead pabriknya. Nah, disinilah nih, selanjutnya kolom selanjutnya nih total jam kerja. Nah, disinilah manfaat atau penggunaan atau fungsi dari informasi yang ini nih. Nah, informasi jam kerja itu informasinya itu berguna di sini karena untuk mau mencari berapa sih tarifnya gitu. Karena nanti di sini tarifnya itu rumusnya itu ini ya 1 dibagi 2 atau yang total biaya overhead pabrik keseluruhan atau 1 ya nih ya. Poin 1 itu dibagi sama ini 2 ya, dibagi sama total jam kerja atau 2. Seperti itu. Nah, di sini itu langsung aja cari ya, teman-teman ya. Di sini udah langsung ketemu tarif biaya overhead pabriknya tuh sekian ya, teman-teman ya. Gitu. Ini dicari dari yang tadi ya, rumusnya 1 dibagi 2. Jadi ini masing-masing kita ketemu nih. Oh, ternyata untuk desain itu tarifnya tuh 25 ini. Nah, ini satuannya nih, 25 per jumlah jam desain. Jadi per jam desain per jamnya itu dibutuhkan
biaya sebesar Rp25 untuk mendesain teman-teman. Gitu, untuk mendesain si sepatu ya teman-teman. Gitu. Contoh lainnya adalah yang yang misalkan pembuatan bottom. Nah, ini kan tarifnya nih 21,9 lah, bisa kita buletin dua-dua lah. Jadi berarti tarif untuk pembuatan bottom, mungkin nih biar kebayang bottom tuh alasnya lah ya teman-teman ya. Bottom tuh alasnya gitu. Bottom tuh alasnya, alas sepatu lah gitu. Buat solnya yang buat diinjek gitu. Nah, itu segini tarifnya. 21,95 per jumlah jam pembuatan bottom. Gitu. Begitupun seterusnya teman-teman. Sama, begitupun seterusnya. Nah, udah deh, di sini kita dapat tarif overhead pabrik keseluruhan. Nah, lanjut ke langkah kedua. Di sini perhitungan tarif overhead per unit. Gitu. Kalau tadi kan keseluruhan ya, teman-teman. Tuh, kalau ini kan keseluruhan. Kalau sekarang kita per unitnya. Gitu, tarif per unitnya. Nah, di sini itu kita carinya itu adalah sebentar teman-teman ya. Tarif oke, jam kerja. Nah, ini kan jam kerjanya total ya, teman-teman ya, total. Nah, di sini bedanya itu adalah di sini dia jam kerjanya adalah per produknya. Gitu. Pun di sini juga per produknya. Jadi di sini kita mau per unit. Salah, ini ada typo, teman-teman ya. Ini masih bekas kemarin. Sebentar ya, per unit sepatu ya. Nah, di sini agak typo. Oke, per unit sepatu. Langsung aja di sini kita masukin nih untuk tarif overhead per unitnya. Ini kita dapat dari sini teman-teman ya. Nih, kita dapat dari sini. Tuh. Nah, tadi gunanya tarif itu adalah di sini tarif overhead unitnya. Itu kita masukin ke sini. Nah, terus langsung nih kita mau hitung sepatu yang Nikkei. Nah, sepatu yang Nikkei untuk desainnya, untuk aktivitas desain itu diperlukan jam kerjanya 9.600. Di sini juga cocok teman-teman ya di yang file modulnya. Nih jumlah jam desain yang Nikkei itu 9.600. Dan seterusnya teman-teman. Ini kita isi aja dari 9.600 sampai yang ke bawahnya. Sama kayak yang di modul. Seperti itu. Nah, terus udah deh dari situ dicari kita biayanya berapa, biaya totalnya. Nah, di sini 25 dikali sama 9.600. Jadi untuk sepatu Nikkei, aktivitas desain itu dibutuhkan segini, teman-teman. 240.000. Nah, ini teman-teman ya. Seperti itu. Nah, sebentar teman-teman ya. Nih. Sebentar teman-teman, mohon maaf. Nah, di sini tadi 240.000 teman-teman ya. Begitu. Nah, terus di sini sama ya. Yang ini juga sama. Perhitungan juga sama, teman-teman. Nah, ini juga Rp25 ya. Rp25, ini 7.800. Seperti itu. Ini juga 6.700. Ini kita masukin aja jam kerjanya dari yang sini nih. Dari yang modulnya. Seperti itu. Terus nanti udah tinggal kita cari aja. Gitu, tinggal kita cari biayanya berapa. Kayaknya ini lebih tepatnya bukan tarif, teman-teman ya. Ini tuh biayanya. Gitu, ini biayanya. Sebentar ya, biaya overhead pabriknya. BOP Nikkei. Atau enggak kita sama aja ya. Kita ganti namanya 3 sama dengan, sebentar teman-teman ya. Nah, ini kita ganti sama 3 itu sama dengan 1 dikali 2 ya. Nah, ini 1 nih. Ini kolom satunya. Nah, ini jam kerjanya itu adalah yang kolom 2-nya. Nah, jadilah seperti ini teman-teman. Di overhead pabriknya. Oke, ini biar nambah spesifik lagi kali ya. BOP Nikkei per aktivitas. Biar lengkap. Oke, dah.
Nah, di sini tadi 25.900 terus dikali nih jadi 250.000. Nah, ini sebentar, sepertinya ada sedikit ini, teman-teman. Nah, benar ya. K5-nya dari K5 mana K5? Oh, ini oke. Nah, sip ya. Udah benar teman-teman ya. Seperti itu. Nah, terus begitupun juga dengan seterusnya teman-teman sampai ke bawah. Pola sepatu pun juga demikian, perhitungannya sama. Ini tarifnya itu dikali dengan jam kerjanya. Itu grading juga sama, tarifnya dikali jam kerjanya. Begitupun juga dengan yang adidasi, produk adidasi. Itu sama teman-teman. Gitu. Di sini kita sama aja. Seperti itu. Ini kita coba 1 2 3 4 ya. Ini 4 ya. Sebentar. Ini 4. Nah, ini 5 ya, teman-teman ya. Ini kita ganti aja semuanya keseluruhannya. BOP per aktivitas adidasi. Nah, ini sama dengan 5 ya, teman-teman ya. 5 itu sama dengan ya 4 atau 1 ya. 1 dikali sama 4. Nah, jadi nanti yang ini ya, 1 ini tarifnya dikali dengan yang sini, 4. Jadilah sekian. Gitu. Jadi sama ya teman-teman kayak tadi. Tinggal dikali nih tarif dikali per masing-masing jam kerjanya itu berapa gitu sampai ke bawah. Udah nanti tinggal kita cari dengan cara mengali gitu. Oke, selesai teman-teman ya. Itu dia biaya overhead. Ini juga kayaknya kita perlu ubah ya biar teman-teman nggak bingung nih. Perhitungan biaya overhead bukan unit ya, per aktivitas. Nah, ini baru nih hitung biaya overhead keseluruhan. Nah, di sini total tarif overhead. Bukan tarif ya, teman-teman ya. Ini biaya. Total biaya. Nah, ini total biaya overhead berdasarkan produk, teman-teman. Nah, ini kan 920. Ini yang untuk Nikkei itu 920. Kenapa? Karena di sini ya, teman-teman ya, dapat dari sini. Gitu. Ini kan jumlah dari keseluruhan yang ini kan. Gitu. Ini jumlahnya 920 tuh ya, benar ya. Tuh. Nah, terus yang adidasi itu segini jumlahnya itu karena dari yang karena dari sini nih. Nah, yang ini. Yang ini itu adalah jumlah dari yang ini, teman-teman. Seperti itu. Cocok berarti. Gitu. Udah nanti keseluruhannya biaya overhead keseluruhan udah. Nah, tinggal kita cari biaya overhead per unit. Berarti biaya overhead per unit itu adalah total biaya overhead keseluruhan dibagi dengan unit yang diproduksi. Jadilah sekian. Seperti itu. Pun juga dengan adidasi. Sama, teman-teman. Oke, selanjutnya adalah hitung biaya overhead per unit metode ABC. Gitu. Nah, ini adalah biaya produksi berarti keseluruhan ya, teman-teman ya. Biaya produksi berarti keseluruhan. Berarti ada mengandung biaya bahan baku, ada biaya tenaga kerja, sama terakhir biaya overhead pabrik. Nah, biaya overhead pabrik barusan kita cari nih. Sampai yang tadi tahap 3. Dari tahap 1 sampai tahap 3. Udah. Nah, biaya overhead pabrik kan udah kita ketemukan tadi. Ini tuh berasal dari sini. Yang ini berasal dari sini. Gitu. Nah, sisanya yang biaya bahan baku, yang ini, biaya tenaga kerja, yang ini. Itu tinggal kita cari yang berdasarkan informasi yang ada di modul. Gitu. Nah, ini misalkan nih. Nah, biaya bahan baku misalkan. Biaya bahan baku per unitnya nih. Berarti di sini per unitnya adalah 250 nih. Gitu, berdasarkan modul. Untuk yang Nikkei. Nah, untuk yang adidasi ini 50 berasal dari sini. Gitu, biaya bahan langsung per unitnya adidasi. Nah, untuk tenaga kerja langsung itu 100 dari sini, teman-teman ya. Di sini 80.000 dibagi dengan 800. Ini sama juga nih, di sini rumusnya 80.000 bagi 800. Jadi 100. Nah, ini kenapa 25? Karena ini ya, teman-teman ya, 425 dibagi dengan 17.000. Pun juga di sini sama ya, teman-teman ya.
rumusnya. Udah deh, di sini BTKL, BTKL, terus biaya bahan baku udah ketemu. Tinggal kita masukin biaya overhead pabriknya nih, yang barusan kita cari. Itu, yang ada di nomor 3. Nah, ini yang Nikkei, ini yang Adidas. Tinggal total biaya produksi per unit, itu berarti jumlah semuanya. Gitu, jumlah ketiga item tersebut. Itu yang Nikkei sama yang Adidas. Seperti itu. Nah, di sini aku bikin perbandingan perhitungannya sama kayak minggu kemarin lah ya. Perbandingan perhitungan dengan metode konvensional. Nah, di sini biaya bahan baku ini sama ya. Biaya bahan baku sama biaya tenaga kerja itu sama aja kayak yang di sini nih, teman-teman. Yang membedakannya adalah di sininya biaya overhead pabriknya. Nah, kalau di sini itu dia yang Nikkei itu 3.806. Nah, kalau yang Adidas sih 179. Nah, 3.806 itu dari mana sih? Itu berasal dari sini, teman-teman. Yang I14 ya. Nah, nih. Total dari biaya overhead keseluruhan dibagi sama yang dibagi sama yang sebentar, teman-teman ya. Oke, udah aman sih. Nah, ini biaya overhead pabrik keseluruhan dibagi dengan total produknya ini itu 800. Jadi dia nggak melalui tahap ini, nggak melalui tahap 1, dia nggak pakai tahap 1, nggak pakai tahap 2. Dia langsung aja nih biaya overhead pabrik dibagi dengan yang total unitnya. Jadilah segini 3.800. Pun juga dengan yang Adidas. Yang Adidas itu yang biaya overhead pabrik nih yang keluar nih dari semua aktivitas ini kan segini. Ini langsung aja dibagi sama yang ini Adidas gitu. Adidas yang 17.000. Jadilah dia sekian 179. Nah, dapatlah dia angkanya segini nih 4.100 sama 254. Nah, kesimpulannya kalau kita pakai yang metode ABC yang ini ya, itu hasilnya dia lebih murah nih. Ini tuh hasil dari jumlah yang ini sama yang ini. Itu hasilnya 1.000 sekian. Nah, yang ini 4.000 itu hasil dari yang ini ditambah yang ini. Gitu. Jadi ini lebih murah jika menggunakan metode ABC. Nah, tapi lebih mahal jika menggunakan metode konvensional. Sini ada catatan ya. Jadi mayoritas perusahaan manufaktur itu menggunakan metode perhitungan biaya metode ABC karena memiliki struktur biaya yang kompleks. Kenapa kompleks? Karena tadi ya, ini aja kan banyak, teman-teman ya. Ada aktivitas desain dan segala macam sampai 9. Dan ini masing-masing ada banyak juga tuh ada biayanya. Gitu, masing-masing punya biaya. Jadi kompleks ya, teman-teman. Banyaklah biaya yang dikeluarkan. Makanya dibilang kompleks. Namun dalam beberapa kasus, metode konvensional lebih tepat digunakan jika perusahaan tersebut memiliki struktur biaya yang sederhana. Misalkan UMKM memiliki pendapatan menengah ke atas, menengah ke bawah, metode perhitungan ini akan cocok digunakan. Gitu. Ini itu metode konvensional ya, teman-teman ya. Nah, ini kita hitungan konvensional ya. Di sini perhitungan konvensional. Oke, dah. Oke, teman-teman, itu aja pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, teman-teman ya. Mohon maaf apabila ada perbuatan atau sikap yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.